Sekelompok pembalak liar menebang kayu cendana bernilai ratusan miliar. Pengintai melihat polisi datang, meniup peluit peringatan, membuat mereka semua terpaku seketika. Seolah melihat hal mengerikan, mereka membuang kapak dan kabur. Seorang pria menyeka keringat dan berkata, "Sialan, kerja seharian belum dibayar, masa lari begitu saja? Aku punya ide, ikut aku." Tak lama polisi tiba, turunlah kepala polisi yang tegas. Dia mimpi buruk para pembalak, terutama pencuri kayu cendana. Dia menindak tanpa ampun. Namun saat menyerbu, dia melihat sekumpulan pria sedang main halma. Polisi bertanya sedang apa? Mereka jawab sedang menggembala sapi. Polisi jelas tak percaya. Dia melihat pria itu memegang kapak dan bertanya untuk apa. Pria itu bilang mereka menggembala sapi, tapi dia di sana untuk menebas harimau. "Lihat, harimaunya datang kan?" Sindiran itu membuat polisi murka. Dia menodongkan pistol ke kepala pria itu. Namun para pembalak di belakang tak mau kalah, mengangkat kapak dan menghadang polisi. Pria itu memperingatkan bahwa dia tak sendirian. Melihat situasi ini, polisi memutuskan mundur. Setelah mereka pergi, pria itu mendongak. Kayu cendana ternyata digantung di dahan rimbun. Namanya Pushpa. Meski berpenampilan biasa dan berjenggot lebat, otaknya cerdas luar biasa. Beberapa hari lalu, Pushpa yang angkuh dipecat karena duduk menyilangkan kaki di depan bosnya. Menganggur, dia ke pasar kerja. Ada pekerjaan kotor upah 100 atau penebangan liar 5.000. Pepatah bilang, kekayaan diraih dengan risiko. Pushpa yang ambisius langsung melompat ke kendaraan roda 3, memilih jalan yang sulit dan menantang ini. Di tengah jalan mereka berganti bas, menembus hutan pegunungan. Jauh di hutan Calamu yang sunyi, tempat asal kayu cendana merah. Kayu ini senilai emas. Harta menggoda hati, penjahat pun mengincar kekayaan ini. Banyak buruh disewa menebang ilegal. Demi melindungi pohon langka, polisi memperketat penindakan. Inspektur Asan yang terkenal jujur, seringkali berhasil meringkus komplotan pencuri kayu tersebut. Dia sangat dicintai rakyat, tapi kini ia pusing 7 keliling menghadapi Pushpa yang tangguh. Saat Asan pergi sebentar, Pushpa langsung menebas tali pengikat, membuat kayu cendana berjatuhan dari atas. Semua bahu-membahu memindahkan kayu. Namun saat mereka hendak pergi, polisi mendadak kembali menyerang. Inspektur Asan memimpin pasukan mengepung tempat itu dengan sangat rapat, tapi Pushpa tetap tenang. Ia menendang batu besar, lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah polisi. Pencuri lain ikut menyerang. Inspektur terpaksa melepas tembakan peringatan. Semua lari kocar-kacir, situasi kacau. Pushpa melompat ambil kesempatan memuat kayu terakhir, lalu masuk mobil, oper gigi 6, tancap gas. Mobil itu melesat kencang bagaikan anak panah. Inspektur Asan terus mengejar di belakang. Saat hampir tertangkap, tepat di sebuah tikungan, mobil Pushpa secara misterius lenyap. Hanya tersisa dia yang berjalan santai. Karena mobil hilang, tak ada bukti kuat. Inspektur yang marah membawanya ke kantor polisi untuk disiksa agar mengaku ia dipukuli bergantian, tapi tetap bungkam. Inspektur memukulinya dengan tongkat, namun Pushpa tetap santai, malah mengejek pukulan mereka kurang makan. Namun saat polisi tanya marganya, senyumnya langsung kaku. Ternyata dia anak haram penguasa desa. Ayahnya wafat sebelum ibunya dapat status sah. Kakak tirinya mengusir mereka dan merampas emas satu-satunya. Belum lama ini ibunya juga meninggal dunia. Kini dia benar-benar hidup sebatang kara. Sementara itu, di sisi lain, kabar hilangnya cendana merah sampai ke telinga Leida, bos penyelundup. Leida punya 2 saudara, Leisan sombong dan mata keranjang. Wanita incarannya tak pernah lolos. Leier cerdas dan licik, mengurus bisnis grup. Leida kejam dan tak hargai nyawa, menguasai seluruh grup. Saat tahu hilangnya cendana terkait dengan Pushpa, Leida membayar mahal untuk membebaskan Pushpa. Pushpa membawa mereka ke lokasi hilangnya kayu. Saat turun, tempat itu sunyi tanpa jejak kayu, tapi Pushpa malah tertawa. Ternyata saat kabur di tikungan, Pushpa melihat lubang air besar. Dia langsung melompat turun dan truk berisi cendana itu jatuh ke dalam air. Setelah kayu berhasil diangkat, Leier senang dan memberi Pushpa 50. Anak buahnya senang merasa tak salah pilih bos. Tapi saat mau pulang, Leisan dengan kesal melempar 100, menyuruh mereka naik bajaj pulang, menatap mobil yang perlahan menjauh. Pushpa makin kesal, padahal dia sudah bantu atasi masalah besar. Dengan angkuh, dia pakai 500.000 itu buat beli van merah. Tiba-tiba terdengar suara rem di belakangnya. Leisan menoleh, kaget melihat Pushpa beli mobil yang sama persis dengannya. Yang bikin dia makin murka, Pushpa malah cuek padanya. Dendam di antara mereka pun resmi dimulai. Pushpa langsung masuk. Di dalam, Leida sedang mengamuk soal pengiriman. Polisi makin gencar merazia penyelundupan, menyita banyak truk penuh kayu cendana merah berturut-turut. Kerugian mencapai miliaran. Semua orang ketakutan melihat amarah Leida. Tiba-tiba Pushpa maju, bilang dia punya ide. Rael pun buru-buru memperkenalkannya pada Leida. Dialah orang yang dulu berhasil selamatkan kayu cendana. Leida kagum dengan kemampuan Pushpa, lalu mengajaknya bicara berdua. Pushpa pun langsung menjelaskan rencananya. Idenya adalah membelah truk tangki, lalu menyembunyikan kayu di dasarnya. Setelah itu ditutup pelat besi dan dilas mati, lalu bagian atasnya dipasang dan dilas kembali.
Terakhir, bagian atas diisi susu. Jadilah truk penyelundup yang sempurna. Saat lewat pos pemeriksaan, polisi langsung menghadang. Kepala polisi melihat si residivis Pushpa. Dia menyuruh anak buah memeriksa tangki. Dengan wajah polos, Pushpa bilang dia sudah tobat dan cuma jualan susu. Polisi membuka tangki, melihat isinya susu, lalu melepaskan mereka. Bos Leida sangat senang, menawarkan bayaran 500.000 per truk. Tapi Pushpa menolak, dia cuma minta komisi 4%, yang kalau dihitung cuma 400.000. Leida setuju karena merasa untung. Teman Pushpa bingung, kenapa menolak 500.000 demi 400.000. Pushpa menjelaskan, kalau ambil 500.000, kita cuma jadi kacung mereka. Dengan komisi 4%, kami jadi mitra mereka. Setelah itu, Pushpa cari segala cara membawa kayu cendana turun gunung, entah pakai truk susu, atau ambulans bahkan mobil iring-iringan pengantin. Semua jadi alat selundupkan kayu cendana. Inspektur curiga tapi tak punya bukti. Saat mereka cegat truk tangki, Hasan periksa sendiri dan meraba seluruh bagian. Dia sadar suara di atas dan bawah beda. Sopir panik dan coba kabur diam-diam. Tapi baru beberapa langkah, polisi langsung menangkapnya kembali. Polisi belum sempat menyiksa, tapi mereka sudah mengaku semuanya. Saat itu, sebuah truk penuh muatan kayu cendana sedang melaju menuju ke arah gudang keluarga Lei. Ini bos besar sindikat itu, julukannya si gendut hitam. Semua kayu cendana akan jatuh ke tangannya, lalu dia meloloskan barang itu melewati tiap pos pemeriksaan, akhirnya dikirim dari pelabuhan ke pembeli. Tapi kini polisi mengawasinya ketat. Terpaksa dia titip kayu di tempat Leida. Leida menjamin dan minta dia tenang saja karena ada orang hebat di sini yang pasti bisa jaga kayu itu. Orang itu adalah Pushpa. Saat Pushpa muncul, mereka saling pandang, dan si gendut hitam pergi dengan lega. Tapi ketenangan tak berlangsung lama. Pushpa ditelepon Leida, katanya polisi tahu lokasi gudang. Dia harus segera pindahkan kayu cendana senilai miliaran itu. Kalau tertangkap polisi, tamatlah riwayatnya. Saat itu polisi sudah kumpulkan pasukan dan ngebut menuju ke sana. Pushpa buru-buru lari keluar rumah, melihat tumpukan kayu cendana merah bak bukit di depannya. Ide pun muncul. Dia segera jejalkan uang ke tangan anak buahnya, suruh dia turun gunung urus sesuatu, lalu berteriak pada semua polisi segera tiba, cepat bergerak. Pushpa langsung menyambar kapak, lari ke tumpukan kayu cendana itu. Menatap arus deras sungai Gangga, dia tebas putus talinya dengan sekuat tenaga. Seketika ratusan batang cendana menggelinding masuk sungai. Pushpa melompat ke sisi lain, melihat kayu-kayu itu hanyut terbawa arus, mengalir melewati air terjun menuju hilir. Saat polisi tiba dan menggeledah habis tempat itu, tak satu pun serpihan kayu ditemukan. Tepat saat itu, seorang penyelundup bermotor tiba di bendungan bawah gunung. Dia keluarkan uang menyuap petugas, lalu lari ke atas bendungan dan menutup katup tepat waktu. Dengan begitu, semua kayu cendana berhasil tertahan di sana. Rupanya Pushpa sudah tahu polisi akan datang, jadi dia suruh anak buahnya bawa uang turun gunung demi tugas penting. Rencana inilah yang membuat operasi polisi sia-sia dan menyelamatkan semua kayu cendana itu. Wajah kepala polisi tampak sangat suram. Dia tahu jelas mereka menyelundupkan kayu ilegal, tapi tak bisa temukan bukti kuat, benar-benar tak berdaya menghadapi mereka. Berkat aksi hebatnya, Pushpa menarik perhatian si gendut hitam. Sebagai bos sindikat, si gendut hitam sangat kagum pada nyali dan keberanian Pushpa. Dia bahkan mengundangnya ke pesta sindikat. Usai tarian meriah, Pushpa beristirahat tapi tak sengaja mendengar dua anak buah menjelekan si gendut hitam. Mereka mengeluh si gendut hitam menjual kayu cendana merah 20 juta per ton, tapi cuma memberi mereka 2-5 juta. Pushpa lantas memberitahu radar. Ternyata radar sudah tahu makelar itu main harga. Tapi karena si gendut hitam punya bekingan kuat, mereka terpaksa menyerahkan semua kayu padanya. Radar bilang, jika tak terima, bicaralah pada si gendut hitam sebagai mitra. Kalau berhasil, kita bagi 2 untungnya. Esoknya Pushpa ke tempat si gendut hitam. Sialnya, saat tiba, dia melihat si gendut hitam sedang menghajar bawahan yang minta naik harga. Si gendut hitam cuek dan mengangkat telepon dari bosnya yang bilang agar melepaskan orang itu. Tapi si gendut hitam bilang dia sudah membereskannya. Begitu telepon ditutup, adik ipar si gendut hitam benar-benar membunuh orang itu. Pushpa menyaksikan semuanya. Tapi karena sudah biasa, dia dengan tenang melepas kacamata hitamnya. Emosi adik iparnya meledak. Dia menunjuk mayat itu. Dia cuma minta naik 500.000, kau malah minta 10 juta, cari mati ya. Pushpa tak menggubris provokasinya, cuma menyuruh mereka pertimbangkan sarannya, lalu pergi dengan angkuh. Adik iparnya murka melihat kesombongan itu dan ingin menghabisi Pushpa. Tapi tak disangka, Pushpa malah kembali lagi dengan santai. Di depan mereka, dia mengambil ponsel si gendut hitam, menelepon pembeli kayu cendana, dan bilang dia punya barang terbaik, lalu meninggalkan nomornya. Siapa yang tahan diperlakukan begini? Si gendut hitam murka. Dengan satu isyarat, anak buahnya langsung menyerbu bagai serigala buas.
Pushpa berbalik dengan santai. Aku pergi bukan karena kau mengampuniku, tapi karena aku melepaskanmu. 2 minggu kemudian Pushpa memutuskan mencari pembeli sendiri. Hari ini adalah hari negosiasi harga. Pushpa langsung menyerahkan sepotong kayu cendana merah terbaik ke tangan lawan. Pembeli membukanya, ternyata itu kayu tua ribuan tahun. Harganya lebih mahal dari emas, bahkan potongan kecil saja nilainya jutaan. Melihat itu, tangan pembeli gemetar karena gembira. Ia belum pernah melihat cendana merah dengan kualitas sebagus ini. Ia pun bertanya dari mana asalnya. Ternyata demi mendapatkan harga jual yang tinggi, Pushpa sengaja membawa seorang ahli masuk ke hutan rimba dan mencari selama sebulan lebih, hingga akhirnya menemukan hutan cendana merah terbaik ini. Potongan tadi hanyalah sampel kecil saja. Dengan satu siulan nyaring dari Pushpa, puluhan truk perlahan masuk ke pelabuhan. Saat bak dibuka, isinya penuh dengan kayu cendana merah kualitas terbaik. Pembeli langsung bertepuk tangan kegirangan. Transaksi pun sepakat dilakukan. Setelah harga disetujui, Pushpa menelepon Leida dengan semangat memberitahu bahwa ia telah menemukan pembeli dan sepakat di harga 10 juta per ton. Jantung Leida berdegup mendengarnya. Pushpa lalu bertanya apa ia masih ingat janji bagi hasil 50-50. Leida menahan amarahnya, tapi aturan dunia hitam menuntut integritas. Pantang ingkar janji, ia terpaksa menyetujuinya. Di sisi lain, Leisan menyiksa seorang pria tua. Demi bertahan hidup, pria itu buru-buru bilang punya putri yang sangat cantik. Mata Leisan yang hidung belang langsung berbinar. Ia segera menyuruh anak buahnya memanggil putri pria itu untuk menebus ayahnya. Leisan tak menyangka wanita itu adalah pujaan hati Pushpa. Sejak pandangan pertama, Pushpa sudah jatuh hati padanya, namun ia tak punya nyali untuk menyatakan perasaannya. Di sisi lain, wanita itu naik motor ke rumah Pushpa, berharap ia bisa menyelamatkan ayahnya. Dia mengaku pada Pushpa bahwa dia menyukainya sejak pandangan pertama, lalu memeluknya. Menatap gadis tercintanya, Pushpa bertekad menyelamatkan ayah gadis itu. Dia membawa wanita itu ke markas Leisan, langsung melayangkan tendangan terbang hingga Leisan jatuh. Belum sempat Leisan bereaksi, Pushpa menerjang dan menendangnya lagi hingga terpental. Lalu sambil memeluk wanita itu, dia berkata tegas, "Tak ada yang boleh mengganggu wanitaku." Akhirnya, Leisan babak belur. Melihat adiknya hancur begini, Leida murka setengah mati. Matanya menyala, bersumpah akan mencincang Pushpa. Kepala Pushpa diselubungi dan tubuhnya diikat erat. Mereka menggali lubang besar, memukuli dan menendang Pushpa, lalu melemparnya masuk ke dalam layaknya seekor anjing mati. Leida melakukan semua ini demi membalas dendam Leisan, sekaligus berniat menguasai seluruh uang jatah milik Pushpa. Dia mengangkat senjata membidik Pushpa. Terdengar suara tembakan, namun sosok yang tumbang jatuh ternyata bukanlah Pushpa, melainkan Leida. Rupanya anak buah Hei Sanpang menyerbu. Tak terima jatahnya diambil, mereka tak tinggal diam. Lei Er melihat kakaknya tewas langsung murka, menyambar senjata dan bertarung sengit melawan musuh. Sementara Pushpa bagai orang sakti, walau kepalanya tertutup, peluru seolah sengaja menghindarinya. Di tengah kekacauan, kepalanya menabrak sesuatu. Ia bangkit bak binatang buas, menerjang keluar. Semua lawan dilibasnya. Meski tangan masih terikat, ia tetap bertarung gagah berani melawan keroyokan musuh. Ia memanfaatkan dahan pohon untuk melepas penutup kepalanya, lalu melompat tinggi bagaikan pegas, merebut pistol dan menodongkannya, memaksa musuh memotong talinya. Tepat saat itu, si keriting datang menerjang ganas sambil mengayunkan parang. Rupanya anak buahnya datang membantu. Pushpa melempar tas uang padanya. Pasukan Lei Er sudah habis, sisa dia yang tertangkap. Saat mereka hendak menghabisi Lei Er, Pushpa memacu motornya menerjang ke sana. Situasi berbalik total dalam sekejap, adik ipar pun berhasil diringkus. Saat si gendut hitam menelepon, tak disangka Pushpa yang mengangkatnya. Si gendut hitam langsung sadar gawatnya situasi, buru-buru minta adik ipar dilepas, syarat apapun bisa dibicarakan. Namun Pushpa menjawab dingin, sudah terlambat. Tanpa ragu, ia langsung menembaknya. Di pemakaman radar, hampir semua bos penyelundup berkumpul, termasuk si gendut hitam. Di depan para petinggi, Pushpa membongkar kecurangan si gendut hitam, bahwa ia membeli kayu cendana merah dengan harga murah, lalu menjualnya mahal, meraup untung miliaran dari sana. Ternyata atasannya juga ditipu. Saking marahnya sang atasan menyuruh Pushpa mengambil alih posisi si gendut hitam. Si gendut hitam kehilangan daya untuk melawan.
Beberapa hari kemudian, Pushpa menguasai sindikat itu dan mencapai puncak kejayaan.